Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Di video yang ketiga pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai bab satu, ya, yaitu pendahuluan. Nah, kira-kira bab satu ini adanya apa aja sih? Nah, kita bahas ya di sini ya. Jadi, yang pertama itu yang akan kita bahas adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini, nah kalau kita bisa lihat ya di sini dia menjelaskan tentang latar belakang apapun ya, alasan dalam pemilihan judul dan juga isi dari laporan. Nah, jadi kayak ini ya, kalian menjelaskan secara rinci gitu ya tentang kalian ngambil judul ini. Nah, itu alasannya apa ya, yang melatar belakangi kalian memilih judul ini itu apa ya. Jadi itu harus dijelaskan secara rinci ya, seperti itu. Nah, contohnya gimana? Contohnya kita akan belajar di sini ya. Nah, ini dia latar belakang yang Anda ambil dari Hasbi ya. Nah, jadi untuk yang pertama ya, untuk yang pertama nih atau di paragraf yang pertama ya, nah, ini harus dijelaskan, yang pertama itu kondisi sekarang atau kondisi saat ini ya, di dunia ataupun di Indonesia ataupun, perkembangan dunia IT sekarang ini bagaimana gitu ya. Nah, sehingga harus, berhubungan dengan judulnya gitu ya. Ini kan misalkan kita mau membuat sebuah sistem. Nah, kondisi saat ini gimana? Misalkan di abad ke-20, nah atau di zaman, globalisasi atau apapun itu perkembangan teknologi informasi. Nah, itu, kata-katanya bisa kalian cari di internet ya. Biasanya banyak ya untuk latar belakang. Nah, itu coba kalian cari aja. Nah, atau enggak nanti akan, Anda coba ini ya, nanti akan Anda coba, eee, koreksi atau revisi apabila ada perkataan yang tidak sesuai atau tidak relevan gitu ya, atau wah ini, bahasanya bahasa kurang enak untuk dibaca gitu ya, dan segala macamnya. Oke, jadi yang pertama itu yang tadi Anda bilang adalah menjelaskan kondisi saat ini. Misalkan, kondisi IT-nya itu gimana, segala macamnya itu harus dijelaskan ya. Oke, lalu yang kedua, paragraf kedua ya, biasanya itu ya, paragraf kedua itu biasanya itu berceritakan tentang, apa yang kalian, ambil gitu ya. Misalkan, ini kan pertama kan kondisi saat ini. Nah, paragraf kedua itu biasanya menceritakan tentang apa yang kalian gunakan gitu ya. Misalkan kalian lagi bahas tentang sistem aplikasi. Nah, jelaskan sistem aplikasi berbasis mobile adalah sebuah sistem bla 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 atau sistem server ya atau jaringan internet merupakan bla 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 bla. Kayak begitu ya. Menjelaskan tentang yang terjadi gitu ya, yang kalian bahas gitu ya. Nah, paragraf ketiga ini ya seharusnya nah ini dia menceritakan sedikit tentang perusahaannya ya, tentang perusahaannya tersebut ya. Perusahaannya itu misalkan, perusahaan A, B, C. Nah, sebagai perusahaan yang menaungi sebuah sistem informasi ya, bla 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 bla, gitu ya. Nah, pokoknya sedikit aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah ada tuh di dalam website misalkan sejarah perusahaan. Nah, kita copy paste semuanya itu enggak. Jadi ini ya yang sesuai aja dengan latar belakang, judul yang kita mau ambil gitu ya. Misalkan perusahaan ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa IT yang, eee, menerima sebuah pesanan aplikasi-aplikasi seperti itu aja jelasin ya. Nah, lalu yang paragraf keempat ya, ini adalah misalkan ya, ini kan kayak begini. Nah, ini ya ibarat kalau paragraf keempat itu dia adalah permasalahannya ya. Apa yang terjadi ya pada saat ini di suatu sistem yang ada saat ini, apa masalah yang terjadi. Misalkan kita mau buat aplikasi untuk absen. Nah, dengan aplikasi absen yang manual itu apa yang terjadi? Misalkan kesalahan-kesalahan apa aja yang terjadi, ya. Itu harus dijelaskan, ya, secara rinci, ya. Kalau misalkan ada 3 ya 3 jelaskan, tapi kalau kebanyakan jangan terlalu panjang, ya. Ambil aja 3 poin. Ya 3 poinnya tapi yang paling inti, gitu ya. Jadi contoh kalau misalkan absensi, misalkan, kalau nggak terkomputerisasi takutnya data-datanya hilang.
ya, tidak sesuai dengan, data yang ada di lapangan segala macamnya, ya, gampang dimanipulasi dan segala macamnya. Nah, itu ditulis saja, ya, seperti itu. Nah, ibaratnya kesalahan-kesalahan apa aja sih yang sering terjadi kalau tidak ada suatu sistem ini? Ya, atau misalkan kita mau, berbual tentang server atau jaringan. Nah, ini kira-kira kalau nggak ada jaringan, nah apa yang mempersulit, ya, mempersulit atau apa sih kendala-kendala yang akan terjadi gitu ya. Misalkan kayak, kendala kalau nggak ada internet nanti nggak bisa sharing-sharing, nggak bisa berkomunikasi segala macamnya, dan seperti itu ya. Oke, lalu juga untuk yang kalau sudah permasalahan ya, nah di sini seharusnya nah ini dia, dari permasalahan di atas ya, dari permasalahan ini bukan latar belakang ya, tapi permasalahan di atas ya. Nah, maka penulis akan membuat sebuah laporan prakerin, ya. Nah, ini dijelaskan nama judulnya itu apa, ya, dari masalah-masalah, ya. Jadi yang diambil itu dari masalahnya atau dari eee, latar belakang yang di atas, ya, atau dari kata-kata yang sudah dijelaskan di atas, ya, di poin atas. Nah, ini dijelaskan kalian judulnya itu apa, sehingga penulis ini tertarik untuk mengambil judul bla 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 bla, seperti itu. Oke, lalu yang ke bawahnya, tadi kan latar belakang ya, nah itu dia. Ada beberapa yang harus ada ya. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Nah, minimal lima paragraf ya. Jadi paragraf pertama, nah ulangi lagi kondisi saat ini gimana ya, kondisi perkembangan teknologi yang ada. Yang kedua tadi menjelaskan tentang aplikasi yang kita gunakan itu untuk apa ya, kegunaannya segala macamnya. Nah, yang ketiga menjelaskan tentang perusahaannya seperti apa. Nah, yang keempat adalah masalah-masalahnya dan yang kelima adalah dari penjabaran di atas inilah atau laporan inilah yang akan kita ambil atau yang kita akan tulis gitu ya. Nah, ini dia. Oke, ya, itu dia 5 poin yang harus ada di dalam latar belakang. Nah, oke, lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah seperti yang ada masalahnya ya tentunya ya. Dari latar belakang tadi kan ada tuh yang 3 poin masalah-masalahnya. Nah, itu bisa kalian jabarkan ya. Tuliskan singkat yang berisi pertanyaan mengenai topik yang diangkat oleh penulis. Nah, tadi kita berbicara tentang absensi ya, contoh. Nah, kira-kira absensi itu gimana? Nah, apakah pertanyaan yang akan muncul ketika tidak ada absensi secara sistem, yang tersistematis? Nah, bagaimana cara membackup data, ya, agar datanya tidak hilang-hilangan segala macamnya, ya, dan datanya mudah diakses segala macamnya. Nah, itu bisa dijadikan sebuah pertanyaan, ya. Dibuat pertanyaan di sini. Nah, lalu teknologi apa yang dipakai untuk membuat sistem aplikasi tersebut? Nah, bisa seperti itu ya. Teknologi apa sih yang digunakan agar absensi itu menjadi lebih mudah, lebih enak untuk digunakan, ya? Oke. Nah, jadi ya ibaratnya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti bakalan mengatasi masalah tersebut. Wah, nanti gini 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 gini. Nah, nanti akan dibahas di dalam laporan ini, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, di sini ada batasan masalah. Membatasi ruang lingkup pembahasan agar tidak terlalu luas. Nah, ini dia. Jadi, batasan masalah itu adalah kalian batasi ya. Di dalam laporan kalian ini kalian hanya bertujuan untuk A, B, C, D. Misalkan absensi. Absensi itu kalian hanya berfokuskan untuk di absen masuk, absen keluar. Jadi kalau misalkan untuk cuti, mungkin untuk apa, untuk lembur segala macamnya, nah itu masih belum. Nah, jadi kalian batasi masalahnya. Jadi kalau misalkan ada, "Pak, saya ada Pak, untuk cuti ada lembur," ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi kalian sebutin aja di sini secara jelas apa saja laporan-laporan yang kalian nanti akan buat ya. Laporan kalian itu dibuat itu sampai mana, intinya sih seperti itu. Nanti akan penguji ya bertanya sesuai dengan batasan masalahnya. Kalau misalkan, nanyanya di luar, "Oh ini coba laporannya bisa dicek nggak, si si fulan hadir nggak dalam 30 hari?" "Oh maaf Pak, saya, untuk aplikasi ini cuman, untuk ya, eee, absen masuk, absen keluar.
cuti lembur, nah seperti itu aja. Tapi kalau misalkan untuk, laporan-laporan seperti itu, nah saya masih belum buat, Pak. Nah, jadi lebih enak ya. Nah, ini sesuai dengan batasan masalah-masalahnya, seperti itu. Oke, lalu yang keempat, tujuan kerja praktik. Nah, ini tujuan praktiknya, menjelaskan tentang tujuan dari, PKL ataupun tujuan dari rumusan masalahnya, ya. Rumusan masalah tadi kan ada beberapa pertanyaan ya. Nah, silakan dijawab di tujuannya. Jadi tujuan laporan ini adalah menciptakan sebuah sistem yang dapat, mempermudah karyawan PT ABC dalam melakukan absensi kerja, seperti itu. Nah, teknologi yang digunakan akan menggunakan, mobile aplikasi. Kenapa menggunakan mobile aplikasi? Sehingga, dia itu lebih mudah, lebih dapat diakses di mana saja, ya. Mau itu di kantor, mau itu pada saat dia kerja di lapangan dan lain-lainnya, ya. Tujuannya apa, ya, seperti itu. Dan ya, seperti itu. Intinya dia nyambung ya, tujuan yang ada di rumusan masalah, nah itu dijawab ya, masalahnya itu dijawab di tujuannya, ya. Dia harus nyambung ya. Dia itu harus nyambung ke tujuannya. Nah, lalu untuk yang terakhir adalah manfaat kerja praktik, ya, manfaat kerja praktik. Nah, di sini diikuti aja ya untuk yang ini, ya. Tapi nggak semuanya ya. Jadi ada beberapa yang harus kalian ya sesuaikan dengan pekerjaan kalian sendiri ya. Nah, adapun manfaat yang diambil dari praktik kerja industri ini ya. Jadi bagi penulis. Nah, bagi penulis itu bagi diri kita. Nah, jadi manfaat apa sih yang kita dapatkan pada saat kita praktik di situ? Ya, menambah wawasan, ya boleh menambah ilmu gitu ya, menambah kemampuan, apalagi yang kalian dapatkan. Apakah kalian selama PKL itu mendapat kedisiplinan atau mendapatkan jiwa leadership ataupun apapun itu? Nah, kalian tulis ya, manfaat bagi antum itu untuk apa? Ya, seperti itu. Dan manfaat manfaat bagi perusahaan apa? Nah, kalau perusahaan mempekerjakan antum atau mempekerjakan PKL itu apa? Ya, apakah dengan datangnya kalian itu bisa membuat, sistem menjadi lebih maju, bisa membuat sistem yang tadinya masih belum terkomputerisasi, sekarang jadi terkomputerisasi, gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, itu dijelaskan manfaat-manfaatnya, ya, seperti itu. Oke, ya itu ya 5 poin yang sudah kita bahas tadi. Mungkin sedikit, yang Anda bahas lagi ya. Jadi perlu diperhatikan adalah jaraknya, ya. Perlu diperhatikan adalah jaraknya. Sebentar, Anda akan buka, kita buka di bab 1. Ini punya Anda ya. Nah, jadi usahakan dibuat seperti ini, ya. Persyaratannya adalah yang pertama, tentunya untuk babnya ini adalah, Times New Roman 14, kalau yang ini adalah Times New Roman 12. Nah, diperhatikan, latar belakang sama yang di sini itu harus sejajar, ya. Ini harus sejajar dan poin 1.1 ini dia sejajar sama ini, ya. Nah, lalu di paragrafnya dia itu justify, kiri kanan, ya. Justify kiri dan kanan, ya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi rapih gitu ya. Nah, lalu poin kedua sama seperti ini ya, harus sejajar dan ketika ada paragraf, nah ini juga I sama B-nya itu harus sejajar. Nah, kecuali ada poin baru nih seperti ini nih. Nah, kita bisa sesuaikan ini disejajarin segala macamnya. Nah, ini juga harus ya lebih enak lah gitu lah ya, lebih masuk ke dalam. Oke, segala macam nah di sini ada ya. Oke. Dan juga harus diperhatikan apabila sudah menggunakan angka, jangan menggunakan, huruf jangan menggunakan angka lagi gitu ya, harus ada huruf dan lain-lainnya ya, seperti yang sudah Anda ajarkan kemarin. Dan di sini, apabila ada istilah dalam bentuk bahasa Inggris segala macamnya, seperti ini nih, Scrum, Agile Scrum, Tester, Support, Analis, Desain, dan lain-lainnya, ditulis dengan italik atau garis atau dia tulisan miring, gitu ya, tulisan
miring, itu dia. Jadi kalau ada istilah bahasa Inggris itu harus dimiringkan. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, ini contoh penulisannya yang rapih ya, tidak berantakan. Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Apabila ada salah-salah kata dan pengucapan, Ana mohon maaf. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.